Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Syarifah Sani dan video ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya. Jadi kalau misalnya di video sebelumnya itu kita udah nge-create kotak ya secara random positionnya. Habis itu kita juga nambahin material secara otomatis ya. Oke, nah untuk yang sekarang kita ngapain? Kita mulai kepada in-game-nya. Sebenarnya in-game-nya ya sederhana aja sih. Jadi nanti dia si mobil bakal nyari si angka-angka yang sesuai sama misi. Nah, di sini saya udah nyediain beberapa. Yang pertama di bagian kanvas itu ada waktu. Waktu ini adalah sebuah teks. Jadi, nah ini ya teks. Nah mungkin kalau misalnya kalian nanti mau dipercantik-cantik lagi silahkan gitu. Cuma saya di sini untuk sementara dia seperti ini. Habis itu di sini ada ending. Ending itu adalah apa? Nah ini untuk sebagai kita bisa tahu apakah dia berhasil atau enggak. Jadi di sini endingnya itu adalah sebuah image ya. Ending itu adalah image yang background biru belakang ini. Kemudian ada button. Ini adalah untuk nge-restart ya. Untuk restart. Di sini kita ganti namanya adalah restart. Oke. Ini untuk restart. Abis itu ada hasil ya. Jadi ini untuk nulis nanti kamu berhasil, kamu kalah dan seterusnya. Habis itu di sini ada skor. Jadi nanti dilihat berapa waktu yang diperlukan untuk bisa ngerjain misi itu. Terus habis itu adalah high score. High score itu adalah skor terbaiknya gitu. Ya. Oke, terus sekarang gimana ya? Kita masuk ke AR game, script AR game ya. Nah, di script AR game ini kita bakal nambahin beberapa objek ya. Oke, jadi objeknya apa aja ya. Jadi yang pertama di sini kita bikin public text waktu. Jadi dia untuk waktunya tuh sekarang berapa. Kemudian kita punya private float waktu. Ini untuk hitung waktu. Kalau tadi itu adalah untuk teksnya, ini hitung waktunya. Nah ini sebenarnya tergantung apakah mau berapa menit, detik dan sebagainya. Misalnya di sini saya mau dia 60 detik gitu. Tapi kalau misalnya mau lebih dari itu silakan, berarti 120 detik dan sebagainya gitulah ya. Oke, habis itu saya tulis di sini bolehan mulai itu sama dengan false. Jadi dia waktunya bakal jalan kalau misalnya emang kita udah mulai main gitu, atau dengan kata lain game-game objeknya udah muncul. Oke. Habis itu kita punya public game object ending. Jadi untuk buat backgroundnya ya. Habis itu kita punya public teks. Tadi kan ada 3 ya. Ada yang tentang hasil, yang kamu kalah, kamu berhasil. Habis itu ada public text juga untuk skornya. Jadi maksudnya waktunya sih, waktu yang dibutuhkan sekarang tuh misalnya berapa gitu ya. Nah habis itu kita punya high score-nya. High score. Oke. Kita punya high score-nya. Nah, habis itu kita save dulu, kita masuk ke deteksi kotak. Nah, di deteksi kotak ini kan untuk yang si mobil. Ini sebenarnya masih yang pakai yang sebelumnya. Jadi di sini kita coba tambahin lagi ya. Di deteksi kotak ini ada apa aja nantinya. Nah, jadi kita bakal tambahin, tadi kan misinya itu ada 5 ya, 0 1 2 3 4 5 0 0 1 2 3 4 berarti karena ada 5 misi. Berarti di sini kita bikin ya if dalam kurung misalnya player preference lah ya, kita pakai player preference aja. Player preference get integer itu misi, atau misalnya kita juga bisa lah
Kalau misalnya nggak mau pakai player preference, misi itu kan adanya di air game ya. Jadi nanti kita akan bikin si misi itu menjadi public. Nah, di sini kan kita punya indeks misinya tuh yang ini ya. Nah, tapi supaya lebih gampangnya, jadi kita bikin aja player preference set integer misi index misi. Jadi setiap si misinya itu kita create gitu sih, kita akan ngeset si misi tersebut gitu. Jadi dia itu indeks misinya misalkan ke create-nya 0, berarti si misinya adalah 0 gitu. Nah, berarti kita pakai player preference get index si misi gitu. Kalau misalnya dia adalah 0, maka nah tadi kan kita punya 5 misi. Yang pertama itu adalah bilangan ganjil di bawah 5, berarti dia kan 1 sama 3 ya. Jadi kita tulis if ini masih sama sih kayak gini ya. Nanti jadi kita tulis aja lah if order dot game object dot tagnya sama dengan tadi 1 kan ya, sama 3, berarti kita pakai atau kita copy di sini adalah 3. Jadi karena bilangan ganjil lebih kecil dari 5, berarti 1 sama 3. Nah, ini maka nah kita mau ngasih dia jumlah angka. Nah, kita pakai public integer jumlah angka. Nah, supaya nanti kita bisa panggil di si AR game-nya. Nah, di sini berarti kita tambahin nanti sebentar, di sini kita bikin aja void tambah angka. Atau kalau enggak ya udahlah cuma satu baris aja di sini aja ya. Oke, kita tulis aja jumlah angka plus sama dengan 1, terus abis itu kita tambahin destroy game object, tapi game objectnya itu adalah si ordernya. Jadi si order itu berarti adalah si ininya apa namanya si kotak-kotaknya. Jadi nanti kalau misalnya ternyata kan misalnya 1, berarti satunya itu kita nambahin jumlah angkanya, habis itu kita destroy si angka 1 gitu, kita hilangin angka satunya. Nah, ini kalau misalnya 0, maka ini, nah terus kita copy aja dulu lah ya. 2, 3, 4, 5. Berarti karena kita punya 5, jadi di sini ini 1, 2, 3, 4, sampai 4 ya. Oke, terus yang nomor 1 itu atau misi kedua itu adalah bilangan genap yang dari angka 5 sampai angka 10, berarti 6, 8, dan kita harus punya satu lagi. Kita punya satu lagi yaitu 10. Terus abis itu yang misi kedua dia adalah bilangan bulat dari angka di atas 10. Berarti 11, terus 12. Ini kan kita sampai 16, berarti kita bikin ini 13. Habis itu ini 14. 14, 15, 16 ya. Kita punya 16. Nah, habis itu masih sama isinya. Terus yang misi ketiga itu adalah bilangan prima lebih kecil dari 10. Berarti 1, 3, habis itu 5, satu lagi adalah 7. Dan yang terakhir itu adalah kelipatan 2 dari 8 sampai 14. Berarti 8, 10, 12 sama 14 gitu ya. Jadi kita udah masukin misinya per misi dan per game objeknya, kemudian kita ngejumlahin angkanya sama kita ngedestroy.